Laporan mingguan minggu keempat tahun 2025, pukul 21.26.01. 2025, ringkasan umum minggu ini lebih pendek karena akhir pekan yang diperpanjang akibat hari libur nasional. Dari tanggal 24 hingga 28 Januari 2025, saya berlibur singkat ke Bandung bersama keluarga, yang menyebabkan waktu yang tersedia untuk proyek saya lebih sedikit. Meskipun demikian, saya tetap berhasil membuat beberapa kemajuan dan mendapatkan wawasan penting. Saya juga menyadari bahwa rencana awal untuk memulai proyek baru setiap minggu tidak dapat diwujudkan dengan mudah. Pada awal tahun, waktu seringkali terbatas karena banyak tugas dari proyek lain yang tidak terkait dengan uang harus diselesaikan. Kesadaran ini membantu saya menyusun perencanaan yang lebih realistis dan menentukan prioritas dengan lebih baik. Perkembangan proyek uang pengembangan blog berjalan dengan baik, dengan 7 artikel yang diterbitkan dalam seminggu terakhir sesuai dengan rencana awal. Hal ini membantu membangun dasar yang kuat untuk meningkatkan visibilitas situs web lebih lanjut. Hingga 29 Januari 2025, situs telah mencatat 109 tampilan halaman dengan 4 akses dari pencarian Google, yang menunjukkan bahwa beberapa kata kunci mulai mendapatkan peringkat. Artikel yang paling banyak dibaca dalam periode ini adalah tentang pemasaran email otomatis dengan AI, yang mengindikasikan bahwa topik ini menarik minat pembaca. Dalam upaya meningkatkan peringkat kata kunci, beberapa kemajuan terlihat. Kata kunci, Ji-Uang Ai, mengalami peningkatan dari posisi 100 ke 49, I-Absumo, naik ke posisi 81, dan Ji-Muriter, kini berada di posisi 99. Mulai Februari, saya akan lebih fokus pada optimasi kata kunci, dengan target utama untuk menerbitkan setidaknya 1 artikel per hari agar mesin pencari terus merayapi situs ini secara rutin. Dalam jangka panjang, platform ini akan dibangun sebagai sumber utama dalam pemasaran konten dan alat berbasis AI, dengan strategi berupa pembuatan konten evergreen, penerbitan artikel yang dioptimalkan untuk SEO, serta menjalin kemitraan strategis dengan pelaku industri guna meningkatkan trafik organik dan otoritas situs. Dari segi investasi, tidak ada pengeluaran langsung untuk proyek ini, meskipun saya membeli paket seumur hidup The Signer seharga $27 Amerika sebagai alat bantu pembuatan e-book berbasis AI, yang terutama akan digunakan untuk proyek lain. Dari sisi pendapatan, bisnis print on demand, POD, belum menunjukkan perkembangan signifikan karena keterbatasan waktu. Namun, satu kaos berhasil terjual di Redbubble dengan margin keuntungan sebesar 1,22 euro, meskipun pembayaran belum dicairkan. Ini membuktikan bahwa meskipun dengan usaha minimal, tetap ada peluang untuk memperoleh penghasilan dari sektor ini. Pada Februari, saya berencana mengunggah lebih banyak desain dan mengembangkan strategi pemasaran, termasuk kampanye media sosial di Instagram dan Pinterest, serta melakukan uji AB pada tampilan produk untuk meningkatkan tingkat konversi. Ekspansi ke YouTube dan TikTok alih-alih mengembangkan permainan papan atau kayu, saya kini lebih fokus pada pembangunan kanal YouTube sebagai pelengkap blog untuk memperluas jangkauan konten. Kanal YouTube Ai Uang, yang diluncurkan pada 1 Januari 2025, kini memiliki 11 subscriber, 9,3 jam waktu tayang, dan 1.407 tampilan. Konten di kanal ini dibuat menggunakan Jok AI dan terdiri dari artikel blog yang dikonversi menjadi video, serta video shorts yang membahas alat AI. Target monetisasi kanal ini adalah mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam waktu tayang, dengan pertumbuhan jangkauan yang sepenuhnya organik tanpa iklan. Selain YouTube, TikTok juga menjadi bagian dari strategi pemasaran digital saya. Video pertama diunggah pada 24 Januari 2025, dan sejak saat itu, telah diunggah 15 video dengan total 2.390 tampilan dan 30 suka. 6 video pertama tidak mendapatkan tampilan, tetapi pada 27 Januari, satu video berhasil menarik 876 tampilan, menunjukkan bahwa TikTok bisa menjadi sumber trafik yang potensial. Pada Februari, saya akan lebih fokus menganalisis tren pencarian dan mengoptimalkan konten dengan tujuan menjadikan TikTok sebagai salah satu kanal utama untuk menarik audiens ke blog dan kanal YouTube. Rencana keuangan dan monetisasi saya berencana untuk mendaftar ke Google AdSense pada awal Februari, meskipun masih mempertimbangkan apakah trafik organik saat ini cukup memadai. Google telah memperketat persyaratan untuk pendaftaran AdSense, dan kini situs web umumnya perlu memiliki setidaknya 50 hingga 100 pengunjung organik per hari agar peluang persetujuan lebih besar. Selain AdSense, saya juga akan mengevaluasi opsi jaringan iklan lain seperti Ezoic dan Mediavine, serta mengeksplorasi program afiliasi dari Tokopedia dan Shopee sebagai alternatif sumber pendapatan. Kesimpulan dan langkah selanjutnya dalam beberapa minggu mendatang, saya akan terus menerbitkan artikel setiap hari dan lebih fokus pada peningkatan peringkat kata kunci. Pengembangan kanal YouTube dan TikTok juga menjadi prioritas, dengan strategi pertumbuhan yang mengandalkan konten berkualitas dan pendekatan organik. Selain itu, saya akan mulai mengeksplorasi metode monetisasi yang lebih efektif,
baik melalui AdSense maupun program afiliasi lainnya. Saya sangat menantikan minggu depan untuk melihat bagaimana proyek ini terus berkembang dan bagaimana strategi yang telah saya susun dapat memberikan hasil yang lebih signifikan.